Udah, Bang Arif. Oke, Bang Iman, kemarin pasca di LPSK seperti apa sih kondisi Tenopi sendiri? Iya, Tenopi itu sudah diobservasi oleh psikolog LPSK, namun sekarang ini diganggu lagi oleh konferensi persnya GJ dan P, kan begitu. Ya, menambah catatan buruk bagi dirinya untuk menerima hal-hal yang sangat negatif, di mana mereka membangun stigma negatif terhadap Tenopi. Walaupun memang secara faktanya berbanding terbalik, di mana apa yang mereka sampaikan itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran. Bang, menegaskan saja, beberapa hari yang lalu benarkah Tenopi sudah melaporkan GG? Ya, untuk hari ini saya melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya berkaitan pelimpahan laporan kami di Mabes Polri. Dan informasi terbaru hari ini bahwa semua laporan dari Tenopi sebagai pelapor, sebagai korban, sudah ditingkat menjadi lidik. Semua laporan, saya tidak perlu menyebut satu persatu. Sudah lidik. Bang, sejauh ini kan sudah lidik ya, artinya perkembangannya sudah lumayan masif ya, cepat gitu ya? Ya, pasti kami mengikuti prosedur, mekanisme penyidikan Polda Metro Jaya maupun Polres Jakarta Selatan. Kewajiban kami hanya menampilkan atau melengkapi seluruh bukti-bukti sebagai dalil kami di mana ada dugaan tindakan pidana, baik itu pencemaran nama baik, ITE maupun hal-hal yang bersifat undang-undang pornografi. Untuk Gary sendiri, laporan kemarin itu beberapa hari yang lalu terkait apa? Ya, berkaitan dengan pertanggungjawaban tentang uang yang selama dia menjabat sebagai ketua yayasan. Bang, soal isu dugaan penggelapan itu seperti apa sih, Bang? Ya, sebenarnya isu penggelapan itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran, karena sebenarnya Novi punya uang 360 juta, uang pribadinya yang akan dihibahkan kepada yayasan, tetapi karena uang itu milik Tenopi, kalau dihibahkan menjadi yayasan maka menjadi milik yayasan. Tapi Novi ini memiliki keinginan untuk membeli mobil operasional yayasan maupun operasional antar jemput anak-anak asuhnya. Maka dalam waktu yang sama, karena mobil harganya 490, Tenopi menggunakan dana talangan dari yayasan. Di dalam pembukuan dicatat dana talangan atau pinjaman, bukan penggelapan. Tapi untuk dana talangan sendiri memang sudah diganti atau seperti apa sih? Nah, dana talangan ini sebenarnya sudah diganti, tetapi dalam waktu yang sama, kalau dana talangan itu dimasuk dalam rekening yayasan, itu berpotensi ada oknum yang keluarkan secara sepihak uang itu keluar lagi, sama halnya dengan uang 100 juta. Jadi uang 90 juta itu tidak sama sekali uang yang berkaitan dengan Agus. Tapi dengan yang dalil yang dilontarkan pihak sebelah itu kan mulai dari ibu siapa itu ya? Kopi. Ibu Kopi, ibu P itu sama tim satunya lagi gimana tuh, Pak? Ya, namanya juga orang mau berdusta begitu. Kalau orang mau berdusta itu kan artinya tanpa ada data yang benar pun boleh saja berbicara. Yang penting kami punya data lain yang bisa mematahkan semua argumentasi dari GJ maupun P itu. Kemarin Bang yang dilaporkan yang mungkin melalui Ibu Disna mungkin dilaporkan itu atas nama siapa? Mungkin yang dilaporkannya siapa misalnya yang kepada jadi GJ sekarang ini sudah tidak lagi ketua yayasan sejak 13 Februari 2005. Artinya kalau GJ melaporkan NP, kapasitasnya apa, legal standingnya apa, siapanya gitu. Kan begitu, tidak memiliki kapasitas. Dan ini memalukan karena apa? Menjadi ketua yayasan hanya seumur jagung gitu, 2 bulan tidak capai gitu, ya.
Bang, berarti benar ya Bang, di Jemata benar dilaporin atau gimana Bang? Ya, di Jemata bagian dari pengembangan laporan kami di Mabes Polri akan dikembangkan semua, bisa masuk dalam turut serta melakukan pencegahan. Terus ada naik sidik Bang atau gimana Bang? Ya naik sidik, ya ditanganin oleh PPA karena Tenovi ini kan perempuan, jadi PPA dan kami meminta pertanggungjawaban atau perlindungan hukum LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Bang, mungkin yang terbaru apakah akan ada penyerahan bukti tambahan atau seperti apa sih Bang? Siapa? Dari pihak Tenovi sendiri terkait beberapa laporan yang sudah berjalan. Ya, setiap laporan kami sudah menyerahkan bukti, maka layak lidik gitu. Setiap laporan kami sudah menyerahkan seluruh buktinya. Bukti-bukti yang sama beredar di luar. Lalu dengan bukti yang cukup, maka ada surat perintah lidik, perkara ini layak dilanjutkan. Kalau tanggapannya seperti apa Bang? Karena di Jemata kan melaporkan Tenovi juga Bang. Ya silakan saja. Kalau orang mau cari bargaining position atau menggunakan hak hukumnya, silakan saja. Ya, silakan saja. Lebih cepat lebih baik lapornya. Ya. Bang Novi sendiri masih memonitoring yayasan nggak sih Bang? Kan Ya, sebagai tentu, pendiri ya. Beliau itu mengundurkan diri itu karena ingin masa depan yayasan itu tetap eksis. Karena jabatan sebagai ketua yayasan tentunya sifatnya operasional dan teknis akan mengalami kesulitan ketika dirinya sebagai terlapor ataupun pelapor. Jadi Tenovi itu tidak lagi konsentrasi atau fokus pada soal yayasan, tetapi soal hal-hal pribadi yang di luar dari dugaan. Itu adalah Alvin Lim, Elder Law, Aka dan kawan-kawan. Sehingga dulu pertimbangannya bukan melarikan diri atau takut terhadap ancaman pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Giri di dalam konferensi pers. Tidak sama sekali. Saya tahu persis pada waktu itu kenapa dinonaktifkan, kenapa digantikan kepada Giri. Saya tahu persis. Faktanya bukan seperti itu. Faktanya bukan seperti itu. Faktanya Giri ingin mengambil alih, lalu dalam perjalanan Giri sudah berpihak kepada orang lain, bukan kepada yayasan. Terbukti mengalokasikan dana di NTT itu tidak sama sekali melibatkan yayasan. Berjalan sendiri sesuai dengan keinginan sendiri. Begitu kira-kira begitu. Tanpa ada rapat dulu. Tidak ada rapat. Jadi sebenarnya pengaturan atau pengalian donasi itu wajib hukumnya berdasarkan keputusan yayasan. Iya. Harus itu. Dan itu juga bagian dari program yayasan. Nah, yang dilakukan donasi pengalian ke NTT sama sekali tidak menggunakan mekanisme yang diatur dalam yayasan. Sehingga dasar-dasar itulah Giri dipecat secara tidak hormat. Artinya harus ada pertanggungjawaban juga dong Bang? Ya, ada pertanggungjawaban secara hukum sekarang ini, di mana apakah 1,3 itu benar-benar dialihkan NTT? Apakah benar dibelanjakan dalam bentuk barang atau tidak? Itu nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Oke. Ya.